kembali di SMP dan MTS. Kali ini kita akan belajar matematika di kelas 8, materi Bangun Ruang Sisi Datar Prisma. Bersama kami kelompok 6 yang terdiri dari saya, Ria Novaliana, kemudian ada Ibu Saidah, Ibu Julianti Admita, Ibu Romlah, dan Ibu Kokom Komaria, yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Bangun ruang sisi datar. Kompetisi dasar 3.8 membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas. 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas. Konsep bangun ruang sisi datar prisma. Kita akan membahas unsur-unsur prisma, jaring-jaring prisma, luas permukaan prisma, dan volume prisma. Contoh dalam kehidupan sehari-hari bangun ruang sisi datar prisma, kita ada tenda, kemudian atap rumah, ini ada tempat pensil, tempat pulpen. Nah, ini ada papin blok ya. Contoh bangun ruang sisi datar prisma. Nah, ini adalah prisma segitiga. Kemudian ada prisma segi 4. Kebetulan ini adalah prisma trapesium. Kemudian ada prisma segi 5. Dan prisma segi 6. Masih banyak prisma yang lainnya ya, sampai segi N. Definisi. Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan bidang atas yang sejajar dan kongruen. Sisi-sisi yang lain berupa sisi tegak berbentuk jajar genjang atau persegi panjang, yang tegak lurus ataupun tidak tegak lurus terhadap bidang alas dan bidang atasnya. Nah, dia ada dua. Yang pertama, prisma tegak. Prisma tegak adalah prisma yang rusuk-rusuk tegaknya tegak lurus pada bidang alas dan bidang atas. Nah, kemudian prisma miring adalah prisma yang rusuk-rusuk tegaknya tidak tegak lurus terhadap bidang alas dan bidang atas. Oke, ini contoh dari prisma tegak. Ini adalah prisma miring. Unsur-unsur prisma segitiga. Kita mulai dari prisma segitiga. Berarti N-nya sama dengan 3. Ada prisma A, B, C, D, E, F. Berapakah titik sudutnya? Titik sudutnya ada 6, yaitu A, B, C, D, E, F. Yang mana dia? Ini ya, pertemuan dari 3 rusuk. A, B, C, E, F, dan D. Kemudian, nah ini. Kemudian rusuk. Rusuknya ada 9. Yang mana? Kita mulai ya. BC sama dengan EF. AB sama dengan DE, AC sama dengan DF, kemudian rusuk tegaknya AD, BE, CF yang sama ketiganya panjang rusuknya. Oke, next, bidang sisi ada 5. Yang mana sisinya? Pertama adalah sisi alas dan sisi atas. Alasnya A, B, C. Atasnya B, E, F. Ya, sama dan kongruen. Oke, kemudian sisi tegaknya ada A, B, E, D, B, C, F, E, A, C, F, D. Karena segi N, 3 tambah 2, 5. Terbukti ya, ada 5 ya. Oke, lanjut. Unsur-unsur prisma segi 4, berarti N-nya sama dengan 4. Oke, ini ada gambar prisma trapesium A, B, C, D, E, F, G, H. Ada berapa titik sudutnya? Ada 8, yang dirumuskan dengan 2N. Berarti 2 kali 4, 8. Yang mana saja dia? Yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kemudian, nah ini titik sudutnya. Kemudian rusuk, ada berapa? Ada 12. Yang mana? Oke, kita lihat ya. Dari A ke B sama dengan E ke F. B ke C sama dengan F ke G. C ke D sama dengan G ke H.
A ke D sama dengan E ke H. Kemudian sisi tegaknya, yaitu AE, BF, CG, dan DH. Yang kesemuanya sisi tegak rusuk tegaknya ini, yang keempat rusuk tegaknya bernilai sama. Next, kemudian bidang atau sisi. Ada berapa? Ada 6. Yang mana alas sama dengan tutup. A, B, C, D sama dengan E, F, G, H. Kemudian ada 4 sisi tegak yang lain, yaitu A, B, F, E, B, F, G, C, D, C, G, H, dan A, E, H, D. Oke, dirumuskan dengan N ditambah 2. Berarti 4 tambah 2, 6. Betul ya? Ada 6 ya sisinya. Oke, berikutnya unsur-unsur prisma segi 5. Berarti N-nya sama dengan 5. Ini ada prisma segi 5 A, B, C, D, E, P, Q, R, S, T. Berapa titik sudutnya? Ada 10 ya. 5 kali 2, 10. Yang mana aja dia? Yaitu A, B, C, E, D, P, Q, R, T, dan S. Kemudian rusuknya ada 15. Yang mana rusuknya? Ya, kita lihat sama-sama. Dari A ke B sama dengan P ke Q, B ke C sama dengan Q ke R, C ke E sama dengan T ke R, E ke D sama dengan T ke S, A ke D sama dengan P ke S. Kemudian rusuk tegaknya yang sama panjang, yaitu AP, BQ, CR, ET, dan DS. Nah, ini rusuknya. Berikutnya bidang atau sisi. Ada 7. Alas dan tutup ya. A, B, C, D, E, P, Q, R, S, T. Kemudian sisi tegaknya, yaitu A, B, Q, P, B, C, R, Q, C, E, T, R, D, E, T, S, dan A, D, S, P. Next, berikutnya unsur-unsur prisma segi 5. Ini ada gambar segi 5 masih ya, yang mempunyai alas, atas, dan sisi tegaknya ya. Diagonal bidang yaitu dari A ke C salah satunya ya, dari A ke D, C ke E, dan seterusnya. Kemudian bidang diagonal yang diarsir ini A, C, H, F. Nah, ini adalah salah satu contoh bidang diagonal A, D, I, F gitu ya. Nah, kemudian rusuk dari A ke I, A ke H, E ke H, itu namanya diagonal ruang prisma. Oke, jaring prisma segitiga. Nah, jaring-jaring prisma adalah rangkaian alas, tutup, dan persegi panjang yang jika dilipat berupa garis persekutuan dua bangun datar dapat berbentuk prisma, tapi tidak boleh ada bidang yang rangkap atau bertumpuk. Oke, ini salah satunya, ini prisma segitiga. Oke, ini alas, ini tutup, yang ini segitiga tegaknya ya. Nah, ini juga ada jaring-jaringnya beberapa contohnya. Next, berikutnya jaring-jaring prisma segi 6. Nih, ada prisma segi 6. Kalau dibuka prismanya, maka bentuknya seperti ini. Oke. Ini juga kalau dibuka bisa seperti ini ya. Oke, bisa berbentuk seperti ini. Iya, ini adalah pemberian namanya. Oke, panjang kerangka prisma. Panjang kerangka prisma A, B, C, D, E, F adalah jumlah panjang kerangka rusuk-rusuk prisma. Jadi kalau ada prisma segitiga A, B, C, D, E, F, maka panjang kerangkanya tinggal kamu jumlahkan semua rusuk-rusuknya ya. Nah, begitu juga kalau prisma segi 5 tinggal dijumlahkan rusuk-rusuknya. Oke. Luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma adalah jumlah luas seluruh permukaan bidang pada bangun prisma.
Luas prisma itu ditulis dengan luas alas ditambah luas tutup ditambah keliling alas dikali tinggi. Keliling alas dikali tinggi ini adalah luas sisi tegak ya. Nah, atau 2 dikali luas alas karena luas alasnya sama dengan luas tutup. Kemudian keliling alas dikali tinggi. Atau 2 kali luas alas ditambah luas sisi tegak ya, jadi sama. Next, luas permukaan prisma segitiga. Nih ada segitiga seperti ini. Berarti kalau kita mencari luas prisma segitiga tinggal 2 dikali luas alas ya. Atap dan alas tuh kan ada 2 ditambah keliling alas kali tinggi. Atau karena alasnya berbentuk segitiga berarti 2 kali setengah kali alas kali tinggi. Nah, kelilingnya kan tinggal ditambahin saja nih A1 tambah A2 tambah A3 dikali tinggi. Oke. Next, luas permukaan prisma segi 4. Nih, ada prisma trapesium. Berarti luas permukaannya 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Prisma rumusnya adalah A tambah B bagi 2 kali tinggi. Kemudian dijumlahkan kelilingnya baru dikali tinggi prisma. Kemudian kita ke volume. Untuk menyatakan ukuran besar suatu bangun ruang digunakan volume. Nah, volume prisma adalah luas alas dikali tinggi. Nah, tergantung lagi dengan alasnya berbentuk apa. Kalau alasnya berbentuk segitiga, maka pakai rumus segitiga. Setengah dikali alas dikali tinggi, baru dikali tinggi prisma. Kalau bentuknya trapesium, maka volume prisma trapesium luas alasnya kan luas alas trapesium, berarti A tambah B bagi 2 kali tinggi, dikali tinggi prisma. Oke, kita akan membahas contoh soal prisma yang pertama. Perhatikan prisma segitiga pada gambar berikut. Ini ada gambar prisma segitiga siku-siku ya. Yang ditanya adalah tentukan luas permukaan prisma keseluruhan. Luas permukaan prisma adalah 2 dikali luas alas ditambah luas sisi tegaknya. Berarti 2 dikali luas segitiga ditambah luas dari RQTU ditambah PRUS ditambah luas PQTS. Tuh ya. Maka 2 dikali setengah kali alas kali tingginya, kemudian dicari luasnya masing-masing persegi panjang. Kita masukkan, dapatlah 216 cm pangkat 2. Nah, jadi luas permukaan prisma segitiga tersebut adalah 216 cm pangkat 2 ya. Next, untuk soal yang kedua, perhatikan prisma segitiga pada gambar berikut. Nah, ini ada masih prisma segitiga. Ditanya adalah volumenya. Nih, karena diketahui volume prisma adalah luas alas kali tinggi, alasnya berbentuk segitiga, maka setengah kali alas kali tinggi prisma. Setengah kali 3 kali 4 ya. Kemudian dikali tinggi prisma 9. Dapatlah 54 cm pangkat 3 karena volume. Oke, berikutnya contoh yang ketiga. Sebuah prisma jajar genjang memiliki volume 238 cm pangkat 3 dan luas alas 34 cm kuadrat. Tinggi prisma tersebut adalah, nah karena diketahui volume, berarti kamu pakai rumus volume. Apa rumus volume? Luas alas dikali tinggi. Kita masukkanlah nilainya. Maka tinggi adalah 238 dibagi 34. Dapatlah tingginya 7 cm. Oke, untuk melihat sejauh mana kalian memahami materi bangun ruang sisi datar untuk prisma, berikut ada evaluasi. Silakan mengerjakan.
menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Wabillahi taufiq